wabarakatuh. Kenal dengan suara ini? Kenal sekali, ini Abang PJ ya? Iya, dengan saya sendiri. Gimana Bang PJ? Gimana? Masih kebal? Alhamdulillah masih Bang PJ. Masih. Orang landep. Orang lantak ya Bang PJ ya? Di mana nih? Lagi di Jakarta sekarang Bang PJ. Lagi ada perluan. Oh, siap. Ini nomor pribadinya Bang PJ. Kenapa? Ini nomor pribadinya Bang PJ. Iya. Gimana? Mohon izin Bang PJ ya. Siap. Jadi, situ muridnya Samsudin, temennya Samsudin atau gimana? Kalau saya ini aslinya masih ini bukan orang Samsudin, bukan ininya Samsudin. Saya ini pencipta para ulama. Jadi kalau Samsudin itu menurut sampean itu ulama. Menurut saya ulama. Ulama itu apa sih? Ulama itu di dalam sisi dakwahnya. Jadi saya menilai seseorang itu dalam sisi dakwahnya. Jadi ketika ada penyampaian yang positif masuk di logika saya, itu saya ambil sisi positifnya. Yang sampean ambil dari sisi positifnya Samsudin apa? Ketika dia mengajak seseorang melantunkan sholawat, lalu dia selalu menyampaikan dengan masyarakat jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, itu saya anggap sisi positif yang sangat luar biasa. Kalau Semua saya teliti. iya, kalau Sudah mendatangi hampir semua guru spiritual se-Indonesia ini yang sudah tertera di YouTube. siapa aja yang sudah pernah didatangi? Yang sudah saya pernah datangi itu Gus Idris, saya sudah pernah mendatangi, bahkan foto-fotonya saya sudah pernah ada. Lalu Mr. Limbat, saya sudah mendatangi Mr. Limbat, fotonya saya ada bareng dengan Mr. Limbat. Gus Yuda, saya sudah pernah mendatangi. Maaf, kalau Limbat bukan Master. Master Limbat. Tahu nggak Limbat itu Master of Magician? Tahu. Master of Magician kira-kira artinya apa? Dia pesulap. Pesulap itu termasuk dalam dunia guru spiritual atau gimana? Dia ini termasuk saya lihat dari sisi mistisnya. Nah, jadi saya begitu saya silaturahmi ke tempat beliau ini bahkan pengagung para hadis seperti Mr. Limbat ini. Bahkan dakwah dia yang dia sampaikan dengan saya ini luar biasa, yang selama ini belum pernah saya tahu dari ulama-ulama lain. Bahkan saya ketemu dari mulut Mr. Limbat yang luar biasa nasihat untuk saya. Oke, kalau Gus Samsudin udah pernah didatangi belum? Kalau Gus Samsudin, insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan mendatangi padepokan beliau. Nanti saya akan live, saya akan tunjukkan. Oke, siap. Kalau menurut jenengan berarti Gus Samsudin ini ulama gitu? Iya, dia ini, saya bilang dia ulama ini karena dari sisi positifnya. Jadi ketika saya menonton suatu tontonan, saya ambil sisi positifnya. Karena saya ini tidak pernah melihat kesalahan, selalu menilai kesalahan seseorang. Gini, kalau misalnya, ini maaf ini saya potong nih. Kalau misalnya nih, ada penipu, dia suruh kita sholat, suruh kita puasa, suruh kita sholawat, itu menurut sampean itu ulama juga? Nah, sebelumnya ini direkam tidak ini? Ini saya rekam ini. Oh ya, direkam. Jadi tujuan ngerekam ini apa sih? Yang penting jangan dipotong-potong ya. Soalnya Enggak, saya tidak hobi potong-potong. Saya hobinya nanti saya naikkan semua. Coba dijelasin. Kalau menurut sampean itu gimana? Bentar. Jadi menurut saya untuk Gus Samsudin Jadab ini, Bang PIJ, Gus Samsudin Jadab ini saya menilai dia ini dari sisi dakwahnya. Enggak, saya tanya. Kalau misalnya ada penipu nih. Dia suruh kita sholat. Dia suruh kita puasa. Dia suruh kita sholawat. Apa itu juga ulama?
Saya ini Bang TIJ tidak pernah menilai seseorang dari background-nya. Mau dia itu seperti apa, bagaimana, intinya ya Bang TIJ ya. Enggak, saya tanya. Kalau misalnya ada penipu, dia mengaku kalau dia itu orang baik misalnya. Ya kan? Dia mengajak kita sholat, mengajak kita sholawat. Ya, kemudian itu ulama atau bukan? Menipunya dalam sisi apa dulu? Saya ini belum pernah mendengar beliau ini menipu. Samsudin Jadat ini saya belum pernah mendengar dia ini menipu. Enggak, saya ini menanyakan dalam konteks umum. Kalau misalnya ada penipu nih, dia suruh kita sholat, dia suruh kita sholawat, dia kira-kira ulama bukan? Kalau ketika ada penipu nyuruh kita sholat, saya tidak pernah mengambil sisi negatif penipunya. Saya ngambil sisi positif ketika dia menyampaikan. Enggak, saya tanya dia menurut sampean itu ulama bukan? Kalau untuk di sisi itu saya belum bisa menjawabnya karena saya belum tahu kebenaran yang aslinya. Soalnya pertanyaan Bang TIJ ini menjebak. Enggak, saya nanya. Ini ada penipu. Dia ngajak kita sholat, dia ngajak kita sholawat. Kira-kira itu ulama bukan? Dia yang masuk logika dengan orang banyak gitu loh. Masuk logika untuk netizen. Ya sudah, gini. Ini Pertanyaan yang netizen di luar sana tidak mengetahui apa. jangan menganggap netizen tidak mengetahui kalau kita tidak mengetahui. Mereka tidak sebodoh kita. Mereka lebih cerdas dari kita. Saya tanya nih, misalnya Gus Samsudin nih. Gus Samsudin ini ngobati orang. Dengar dulu. Gus Samsudin nih ngobati orang. Memindahkan penyakit dari badan orang ke kelapa. Itu menurut sampean itu benar atau bohong? Bisa jadi karena dunia mistis ini yang tidak nampak di dunia nyata itu ada nyatanya di dunia mistis. Yang tidak nyata di dunia nyata di dunia mistis itu apa? Gaib. Gaib itu menurut jenengan itu bisa diterima oleh akal sehat atau tidak? Seperti ini karena sebelum saya mengucapkan sesuatu yang keluar dari ucapan saya karena saya mendatangi dulu orang-orang itu. Saya mencari kesalahan dukun di mana dan saya cari kebenaran guru spiritual ini di mana. Bahkan hasil. Nah, itu mantap. Sekarang kan jenengan atau sampean menilai saya. Kenapa sampean tidak ada niat untuk datang ke tempat saya? Alamatnya sudah sering saya sebut di dalam konten-konten saya. Kenapa belum datang sampai hari ini? Insya Allah saya akan mendatangi kediaman jenengan, tapi saya akan mencari tahu kebenarannya dulu. Yang sebenarnya sampai. Nah, tadi Anda katakan Anda mencari kebenaran dengan cara datang. Ini sekarang Anda cari kebenaran dulu baru datang. Gimana ini logikanya? Saya makanya belum mendatangi sampean karena omongan sampean ini sudah jauh dari atas rel. Yang contoh omongan saya yang jauh dari atas rel gimana? Sekali lagi. Karena ketika manusia membicara keburukan manusia itu bukan manusia. Nah, jadi contohnya? Contohnya nggak usah saya jelaskan siapa. Kamu tahu sendiri, bisa memikir sendiri. Katakanlah saya nggak tahu, coba dijelaskan. Saya ingin tahu. Nggak perlu saya kasih tahu, nanti kamu pasti tahu dengan sendirinya. Nah, itu namanya bukan seorang guru yang baik. Ini kalau Anda bisa menjelaskan kepada saya tentang sebuah ilmu, maka saya akan berguru kepada Anda. Kalau Anda mau berguru dengan saya, bukan saya tempat Anda berguru. Anda berguru dengan para alim ulama, yang orang-orang yang memang. Tapi katanya seorang yang mengajarkan hal-hal yang baik, itu harus kita jadikan sebagai guru, kita sebut sebagai ulama. Anda gimana sih bingung dengan argumen Anda sendiri? Kalau Anda kurang senang dengan kata-kata saya, monggo datang ke tempat saya. Lah, yang nantang saya kan jenengan. Kenapa nggak datang saja? Saya pasti akan mendatangi tempat yang jenengan. Ya, pastinya kapan? Apa yang akan harus strategi yang akan jenengan. Bilang aja nggak berani. Saya hidup di dunia ini ya, keluar dari perut kedua orang tua saya tidak pernah takut dengan yang namanya manusia. Pengakuan pengecut juga banyak seperti itu. Anda saja yang berkuar di YouTube. Ya udah, saya kembali ke Gus Samsudin, ulama Anda itu, ulama Anda. Saya tanya sama Anda. Halo. Anda gondrong rambutnya.
Halo, saya tanya nih soal Gus Samsudin. Tenang, tenang, jangan emosi, jangan emosi. Nanti dinonton sama netizen nggak seru kalau Anda emosi. Pancing emosi saya. Saya sudah pernah saya bilang di setiap konten saya pemuda di Paris sama para ulama. Nggak usah bergetar Bang, biasa aja, santai, kita ngomong santuy ya kan. Tadi udah buka puasa belum? Alhamdulillah. Berarti nggak dalam keadaan lapar kan? Oke, sebutkan contoh hal dalam dunia supranatural atau dunia mistik yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Insya Allah akan saya sampaikan nanti di dalam konten saya, dan saya tidak akan menyampaikan bicara dua belah pihak dengan jenengan saja. Nanti akan saya terangkan di media sosial. Tapi ini kan akan kita naikkan di konten nanti. Silakan naikkan, monggo. Iya, makanya saya bertanya dulu kepada sampean. Sampean kan sudah banyak tahu, sudah banyak para guru spiritual yang Anda datangi. Contoh, sebutkan satu aja yang nggak bisa diterima oleh akal sehat tentang hal gaib. Yang pernah, nanti saya akan jelaskan di YouTube saya, di channel YouTube saya, Adin Iwan PSSI, nanti supaya semua netizen. Menurut sampean dunia gaib itu nggak bisa dilogikakan ya? Nggak bisa dilogikakan, karena yang memang tidak nyata di mata kita itu ada di alam gaib. Misalnya kayak angin itu nggak nyata di mata kita, itu gaib juga? Kalau angin itu bisa jadi kita bilang dia gaib. Kenapa? Kita hanya bisa merasakan, tapi kita tidak bisa melihat dia. Jadi rasa lapar itu juga gaib ya? Karena Rasa lapar yang misalnya kita puasa nih, ada rasa lapar, itu bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa kita lihat, itu gaib nggak? kalau rasa itu beda dengan angin, Bang TJ. Bang TJ bisa memahami nggak? Katanya Bang TJ ini orang cerdas, orang hebat. Iya, katakanlah saya goblok ini, saya bego nih, saya nanya nih, angin itu menurut sampean itu gaib gitu? Nanti akan saya sampaikan di konten saya. Akan saya paparkan semua itu, akan saya sampaikan ya. Nanti saya akan upload juga ini. Enggak. Ini saya tanya lagi nih. Segala sesuatu yang bersifat gaib itu nggak bisa logika ya? Tidak bisa kita cerna dengan logika kita. Oke, saya tanya. Logika itu apa sih? Sesuatu hal-hal, makanya saya membongkar semua ini, Bang TJ. Dukun-dukun yang sifatnya zolim ini, Bang TJ, karena mereka sudah meresahkan masyarakat. Buktinya Anda mendukung dukun kayak Samsudin. Bukan mendukung dukun. Saya belum pernah tahu salah Bang Samsudin ini di mana. Coba sampai terterangkan di sini. Mana salah? Ada berapa konten yang saya naikkan tentang kesalahan fatal dia, kenapa nggak lihat? Apa? Kesalahan yang apa? Ada banyak sekali di konten saya. Satu, batu getar penarikan itu yang dibeli dari online shop. Kemudian keris petir yang sakti dari online shop. Kemudian mustika merah delima yang sakti dari online shop. Terus? Halo? Emang selama ini Gus Samsudin Jadak pernah mengakui kalau dia ini sakti? Dia tidak mengakui kalau dia sakti, tetapi dia menunjukkan kesaktiannya di kamera. Pengakuan itu tidak selamanya dalam bentuk verbal. Iya, datangi, jangan cuma berkoar Anda. Kalau saya cuman dari sini bisa melihat tingkat penipuan yang dia lakukan, kenapa saya harus datangi? Kalau saya datangi nanti kencing di celana paling. Ya udah, saya nanya lagi nih. Menurut Anda gaib itu tidak diterima oleh logika gitu ya? Yang terhormat, saya kasih tahu dengan jenengan penipuan yang benar-benar penipuan itu saya kasih tahu dengan jenengan. Ketika saya punya barang ini saya bilang barang ini sakti dan barang ini bisa membuat orang ini bisa terbang, lalu saya jual, nggak taunya orang itu nggak bisa terbang, itu baru penipuan. Oke, gini. Ketika saya punya barang nih, namanya tasbih al-laduni, ya kan? Bisa membuat orang kebal. Namun ketika saya kasih ke orang, ternyata orang nggak bisa kebal. Gimana tuh? Dia ini setiap penjualan Bang TJ, setiap jual beli barang ini sahabat, tidak ada hukum pidananya. Saya bilang dengan Bang TJ. Enggak, saya nanya, ini penipuan atau bukan? Misalnya ada dukun nih, jual batu kepada saya dalam bentuk tasbih misalnya. Ini batu ini bisa kebal bang, harganya 5 juta. Kemudian pas saya pakai nggak kebal, itu kira-kira penipuan bukan? Nanti saya akan jelaskan konten saya. Oke. Oke, nanti sampean bocorkan ya. Saya suka gaya lu, bro. Kemudian saya nanya nih,
saya tanya nih sekali lagi. Pengagum Bang TIJ, saya suka gaya Bang TIJ, cerdasnya Bang TIJ, wawasan Bang TIJ, saya paling suka. Nah, jadi begini. Saya nanya nih sama sampean sekali lagi nih. Berarti menurut sampean itu segala yang gaib itu tidak bisa logika gitu ya? Iya, segala yang gaib itu tidak bisa kita pikirkan dengan logika. Oke, Kenapa? saya tanya dulu nih lagi nih, menarik nih. Logika itu menurut jenengan itu apa? Nanti saya akan jelaskan di konten saya Bang TIJ ya. Oke. Saya artikan nih, logika itu menurut pemahaman saya diterima oleh akal sehat. Setuju tidak? Gimana? Logika itu adalah hal yang diterima oleh akal sehat. Kira-kira Anda setuju tidak? Setuju. Setuju ya. Berarti gaib itu adalah hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Setuju ya? Ya, setuju. Menurut jenengan, agama Islam itu diterima oleh akal sehat tidak? Gimana? Agama Islam itu diterima oleh akal sehat tidak? Selalu diterima dengan akal sehat. Tetapi di dalam Islam itu ada hal-hal yang gaib. Kira-kira hal yang gaib di dalam Islam itu diterima oleh akal sehat tidak? Selalu diterima dengan akal sehat. Tadi katanya hal yang gaib tidak diterima oleh akal sehat. Ini sekarang selalu diterima oleh akal sehat, bahkan yang gaib pun. Nanti akan saya jelaskan dan akan saya serahkan di channel saya Bang TIJ ya. Siap. Supaya Bang TIJ terdiam. Siap. Saya sengaja tidak ngebahas sampean selama ini karena saya nunggu waktu yang tepat untuk ngebahas. Saya akan bantu untuk teman-teman juga mensubscribe yang anti terhadap saya. Itu pasti saya lakukan. Saya pingin pemuda-pemuda itu bangkit untuk membela kebenaran, saudaraku. Ya. Siap. Saya juga meminta jenengan, meminta Anda untuk betul-betul datang ke tempat Gus Samsudin, nanti buktikan sendiri ilmunya. Bila perlu nanti kita bareng-bareng nanti. Nah, tujuan saya itu seperti itu Bang TIJ. Jadi saya ini sekarang lagi pembelaan saya mencari kesalahan yang benarnya di mana, salahnya mana, apakah Bang TIJ yang salah, apakah mereka yang salah. Selama ini saya melihat sekarang ini lagi kesalahannya. Nanti setelah saya datang ke tempat mereka, nanti saya akan berbicara dengan Bang TIJ. Oke. Jadi untuk membuktikan omongan jenengan, nanti ada orang-orang saya di Pulau Jawa, kira-kira mau nggak bareng sama teman-teman saya datang ke tempat Samsudin? Siap. 24 jam saya siap. Oke, siap. Kapan Anda mau bergerak nanti kasih tahu ya. Oke, siap. Ini nomor saya, silahkan di-save. Terima kasih banyak untuk waktunya. Halo? Ini nomor pribadi Bang TIJ. Iya, siap. Oke, siap. Tadi juga saya call di WhatsApp ya. Nanti setiap saya menemui guru-guru spiritual se-Indonesia ini, setiap saya menemui mereka, nanti saya akan hubungin Bang TIJ. Oh, siap. Terima kasih banyak. Oke Bang, siap. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.